Oke, di depan kita sudah ada Rubik's original ya. Rubik's dari Rubik's.com ya. Ini adalah seri original yang keluaran terbaru ya. Ini saya dapatkan di salah satu mainan, toko mainan ya, dengan harga yang lumayan sih ya, lumayan termasuk mahal kalau menurut saya. Kisaran berapa ya, di bawah 200.000 lah. Ya mungkin karena brandnya Rubik's ya, jadi ya agak-agak mahal lah gitu. Tapi apakah harga yang mahal itu performanya bagus? Oke, langsung saja ya kita coba filenya. Nah, ini di sini Rubiknya sudah saya kasih loop ya, sudah saya kasih loop. Kemudian sudah saya mainkan beberapa kali ya. Jadi out of the box pertama kali waktu mencoba Rubik's ini, mungkin bisa dilihat di video sebelumnya, itu feelnya terasa lebih berat ya, terasa lebih berat daripada Rubik-Rubik yang lain ya, hampir kayak Rubik's original yang keluaran pertama dulu lah. Jadi agak berat kayak itu. Kemudian dari segi corner cuttingnya juga hampir sama kayak yang pendahulunya. Nah, tetapi ada yang berbeda adalah ketika dia sudah kita mainkan berulang kali kemudian kita kasih loop. Menurut saya ini perbedaan yang sangat-sangat jauh sekali dengan Rubik's original yang pertama ya. Kita coba ya untuk feelnya. Jadi ya, saya coba untuk putarannya. Nah, di sini feelnya adalah eh, semut ya, dia semut 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 berpasir gitu ya, sandy ya. Cuma dia tuh semut gitu, ketika diputar itu rasanya semut gitu ya, tidak seperti Rubik Bench yang pertama ya. Jadi nah, putarannya ini dia semut. Nah, setelah kita mainkan berulang kali ada yang berbeda, yaitu dari segi corner cuttingnya ya. Kita coba corner cuttingnya. Nah, kalau di Rubik sebelumnya itu corner cuttingnya menurut saya sangat-sangat payah sekali ya. Kalau ini ketika kita sudah sering main, dia corner cuttingnya semakin bagus gitu ya. Cuma memang kelemahannya adalah di reverse ya, reverse dia agak susah ya. Ya, reverse memang susah banget ya. Itu kelemahan dari Rubik ini ya, sama kayak versi sebelumnya yang pendahulunya dulu. Tapi dari segi feel ini, kalau kita sering mainin lama-lama jadi ringan ya, tidak berat. Kemudian corner cuttingnya juga lumayan bagus. Nah, kalau yang ini tidak bisa disetting sama sekali ya. Jadi di sini itu sudah paten, sudah apa namanya, sudah paten, tidak bisa kita buka skrupnya ya. Nah, gimana cara bukanya saya juga nggak tahu ini, apakah bisa dilepas. Nah, perbedaannya kalau yang dulu itu kan eh, dalamnya ya, di corner cutting cornernya itu dalamnya warnanya juga hitam. Kalau ini tuh putih. Nah, bisa dilihat itu putih, ada perbedaan lah. Kemudian desain desain edge-nya sama cornernya sepertinya berbeda itu. Nah, itu ada yang ada sedikit tonjolan ya di situ ya. Ada perbedaan lah gitu. Nah, ini filenya pertama kali keluar dari kotak ya berat sih, tapi lama-lama dia jadi ringan ya. Sebenarnya ini Rubik ini cukup ya fantastis ya, bagus ya, karena unik sih menurut saya. Yang pertama ya, dia dari brand ori ya, Rubik's originalnya. Kemudian yang kedua dia, nah yang ini yang membedakan versi terbaru sama versi lama itu. Kalau yang lama itu kan masih menggunakan stiker nih dia. Kalau ini sudah menggunakan tile ya, ya menggunakan tile seperti Rubik's Gun RSC sebelumnya ya, yang waktu itu
kolaborasi dengan GAN itu dia pakai tel, bacanya apa ya, tulisannya tilet gitu ya, tel ya, tile, terserah lah pokoknya. Jadi ini bukan bukan stiker ya, tapi plastik. Jadi plastik ya dijamin awet lah gitu, warnanya tidak akan pudar gitu ya. Jadi ya salah satu yang saya suka dari brand Rubix itu sekarang dia nggak pakai stiker ya, dia pakainya plastik ya. Jadi awet lah gitu. Dari segi putarannya dia smooth sebenarnya, smooth. Terus color codingnya juga sudah lumayan bagus ya. Cuma memang masih ada feel beratnya, masih ada, terus blocky ya dia. Ciri khas dari brand Rubix itu, Rubixnya kenapa mesti blocky gitu loh. Padahal dia sudah mengeluarkan Rubik Speed ya, yang waktu itu sama GAN RSC itu juga saya pernah punya, itu juga blocky juga itu. Ya, kayak apa istilahnya, ada yang mungkin karena reverse-nya yang kurang bagus ya. Kalau yang Rubik Speed yang sudah magnetic yang terbaru saya belum pernah nyoba sih. Tapi ini feel-nya memang feel dari khas dari Rubik sih. Kemudian ukuran ini standar 56 mm ya, 56 mm. Kemudian untuk speed cubing ya, yang biasanya mungkin teman-teman bisa berapa, ada inilah, ada penurunan lah kalau pakai ini, artinya penurunan kecepatan gitu. Kalau teman-teman biasa di sub 15 gitu, mungkin bisa saja jadi sub 17 atau sub 18 gitu. Jadi ada penurunan kecepatan. Soalnya Rubixnya pertama ya feelnya agak berat, terus kemudian dia blocky ya. Tetap ini kalau mau teman-teman mau kompetisi ya ini tidak disarankan ya. Kalau ini lebih ke fun aja, fun ya, having fun. Kemudian mungkin bagi teman-teman yang suka ngoleksi ya untuk koleksi aja sih gitu ya, untuk koleksi aja sih. Kemudian dari komposisi warna, kalau untuk komposisi warna ini menurut saya dia ini ya, apa namanya, kurang cerah sih menurut saya, kurang cerah. Jadi dia itu namanya apa ya, apa namanya, half break ya. Half breaknya itu dia ini merah ya, merahnya seperti ini, merahnya merah hati, agak gelap ya, merah hati ya. Terus kemudian hijaunya itu hijau, bukan hijau stabilo, ini hijau tua gitu ya, hijau tua. Terus oranye juga oranye tua, birunya juga biru tua. Kemudian kuningnya seperti ini ya, kuning gelap gitu. Putihnya ya sama sih. Jadi secara komposisi warna menurut saya kurang enak lah gitu, di pandangan mata itu kurang enak, kurang cerah. Jadi untuk look ahead juga agak susah gitu, bikin look aheadnya agak susah. Ditambah lagi dengan reverse-nya yang kurang bagus ya, jadi blocky ya, otomatis ada penurunan lah kecepatan kita gitu ya. Ini untuk fun aja sih sebenarnya ya, buat teman-teman yang pengen punya seperti ini ya silahkan dicari di toko mainan terdekat, barangkali masih ada ya. Ini juga saya nggak sengaja aja sih, ternyata ya feelnya di luar ekspektasi gitu ya. Saya kira kayak Rubik Speed yang pernah saya punya, tapi ini lumayan sih kalau sudah sering dipakai kemudian dikasih look, feelnya udah
makin lama makin ringan gitu. Cuma yang nggak hilang itu adalah blockingnya itu loh ya, karena dia mungkin reverse-nya yang kurang bagus. Kalau corner cuttingnya makin lama makin lumayan sih ya, bagus ya. Waktu awal keluar dari boxnya nggak bisa dia kayak gini, susah, tapi lama-lama dia bagus juga ininya corner cuttingnya ya. Itu apa lagi ya, untuk magnet dia tidak pakai magnet ya. Untuk yang seri ini dia tidak pakai magnet. Cuma kalau walaupun dia nggak pakai magnet, menurut saya ya stabil sih ini Rubiknya, karena dia putarannya apa ya, agak berat gitu ya. Jadi di tengah itu, mungkin core tengah itu kayak tertahan gitulah, seperti itu. Ini kalau misalkan seandainya dari Rubik itu dia kasih apa ya, model yang DIY, do it yourself ya, jadi dia bisa disetting skrupnya gitu, mungkin ini Rubix bakal menjadi ya Rubix yang sangat bagus ya dalam dunia ya speed cubing ya, karena ini nggak disetting aja hasilnya juga sudah lumayan bagus, apalagi kalau eh, bisa disetting gitu. Oke, mungkin itu saja review singkat dari saya. Terima kasih. Selamat menikmati hidup ya. Happy cubing. Salam Papa Strong.